Selamat datang di video tutorial basis data lanjut, teori 2, desain basis data. Perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031211045 dari kelas 2D3 ITB, Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan dosen pengampu Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, aturan sistem informasi dalam organisasi, dan proses desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BBWin, dan Paradigm Closole Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Biasanya, desain basis data kecil sekitar 20 pemakai, tidak perlu sangat kompleks, tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakaian, pendekatan sistematis ini menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Lalu, aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, organisasional konteks untuk penggunaan sistem basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau yang biasa disingkat DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian, Information Resource Management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dianggap sebagai resource yang lebih efisien dalam suatu organisasi. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up-to-date. Lalu berikutnya, seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Yang kedua, siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Yang berikutnya, requirement collection and analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Yang berikutnya, desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi atau program yang menggunakan dan memproses basis data. Implementasi. Sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Validation and exception testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakuan. Lalu berikutnya, deployment, operation, dan maintenance. Pada tahap ini, dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan, dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah,
maka harus melalui semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Aturan yang ketiga, siklus sistem aplikasi basis data, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama, system definition. Skop dari sistem basis data, pemakai, dan aplikasi didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan diidentifikasi. Lalu, database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dan dari DBMS sudah siap. Lalu, diimplementasikan, yaitu database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal, dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Loading or data conversion, yaitu basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Application conversion, aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem yang baru. Testing dan validation, sistem baru diuji coba dan divalidasi. Lalu operation, sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Kemudian monitoring and maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik dari isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Berikutnya, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah proses desain basis data. Tujuan dari desain basis data adalah sebagai berikut. Pertama, memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu. Menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Tujuan desain basis data. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data. Yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual. Lalu pemilihan DBMS, pemetaan model data atau disebut juga dengan desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Dan yang terakhir, implementasi dan tuning sistem basis data. Aktivitas yang merupakan tahap pertama yaitu koleksi dan analisa kebutuhan adalah area aplikasi mayor dan kelompok pemakai akan menggunakan basis data atau pekerjaan apakah yang akan diakibatkan diidentifikasi. Dokumennya sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi, dipelajari dan dianalisa. Lalu lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. Kemudian, penulisan respons untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Lalu, tahap yang kedua yaitu desain basis data konseptual. Tahap 2A yaitu desain skema konseptual, yaitu tujuan dari desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS apa yang digunakan. Pada tahap desain basis data, perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, expressiveness, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Simplicity dan understandability, model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Masih tahap selanjutnya yaitu minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Lalu diagrammatic representation, yaitu
model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Lalu formality. Skema konseptual ditampilkan dalam mode data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Masih tahap 2A, yaitu tahap berikutnya, pendekatan ke desain skema konseptual. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Yang pertama, pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat, yaitu one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Lalu yang kedua, pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Strategi untuk desain skema. Terdapat beberapa strategi untuk merancang skema, yaitu yang pertama, top-down strategy, yaitu di mana strategi ini dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Sebagai contoh, tentukan hanya beberapa tipe entitas level tinggi dan kemudian lakukan pembagian ke dalam tipe entitas lebih rendah dan relationship. Yang kedua, yaitu bottom-up strategi, di mana strategi ini dimulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian dikombinasikan atau menambahkan abstraksi tersebut. Sebagai contoh, mulai dengan atribut dan kelompok ke dalam tipe entitas dan relationship. Tambahkan relasi baru pada tipe entitas selama proses perancangan. Yang ketiga, inside-out strategy, merupakan kasus khusus dari bottom-up strategy, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Model kemudian diisi dengan konsep baru pada konsep yang sudah ada. Kita dapat tentukan beberapa tipe entitas nyata dalam skema dan dilanjutkan dengan menambah tipe entity dan relasi yang berhubungan. Lalu mix strategi, di mana kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jadi strategi ini mengombinasikan beberapa skema. Masih tahap 2A, skema integrasi atau view. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema yang lainnya. Lalu menggabungkan view, skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Restrukturisasi sebagai langkah akhir. Skema global dianalisis dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Lalu lanjut ke tahap 2B, yaitu desain transaksi. Tujuan dari tahap 2B di mana proses dilakukan paralel dengan tahap 2A untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui aplikasi dengan cara DBMS independen. Bagian terpenting dari perancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya dalam sebuah proses perancangan. Hal ini menjamin skema basis data akan memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. Lalu lanjut ke tahap 3, yaitu pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih, yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relasional, objek atau objek yang lainnya. Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung oleh DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pemrogram, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server,
dan lain sebagainya. Masih tahap 3, faktor non-teknis berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi dan organisasi, antara lain yang pertama software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost. Yang pertama adalah harga dari perangkat lunak, harga dari perawatan dan maintenance, lalu yang terakhir harga dari hardware, lalu database creation dan conversion cost atau harga dari pembuatan database dan konversinya, lalu personal cost atau biaya pribadi, dan training cost atau biaya pelatihan, lalu biaya operating. Lanjut ke tahap 4, yaitu pemetaan model data, desain basis data logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua, tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data menggunakan pemodelan khusus. Lalu proses desain basis data yang kelima, yaitu desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Yang pertama adalah waktu respon, yaitu merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Lalu yang kedua, utilitas ruang penyimpanan, merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksian dan akses path lain. Lalu yang ketiga, transaction throughput, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, yaitu merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Lalu proses desain data yang terakhir, yaitu tahap 6, implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA atau Database Administrator bersama desainer basis data. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Lalu, sekarang kita lanjut ke soal dan mari kita jawab bersama-sama. Soal pertama, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, hal yang pertama harus dilakukan adalah koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, lalu pemilihan DBMS, pemetaan model data atau juga biasa disebut dengan desain basis data logika, lalu desain basis data fisik, dan yang terakhir adalah implementasi dan tuning sistem basis data. Kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Jelaskan. Jawaban saya, yang paling utama dalam perancangan database adalah tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Karena untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan yang baru, beserta aplikasi-aplikasinya. Inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawabnya, agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawabnya, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantic interrelationship,
dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk memakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Masih lanjutan jawaban soal per-4. Deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang levelnya lebih rendah, atau definisi sintak data komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawabnya, diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan untuk mengetahui dan menganalisis keinginan pemakai terhadap suatu baris data sedetail mungkin. Lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawabnya, ekspresif. Yang pertama adalah expressiveness, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Lalu simplicity dan understandability, model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Lalu yang ketiga, minimality, yaitu model mempunyai jumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Masih soal nomor 7, yaitu yang keempat, diagrammatic representation, yaitu model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Lalu formalitas, yaitu skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Kita lanjut ke soal nomor 8. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Jawabnya, sistem independent. Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan yang mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Lalu, tailoring the schemas to specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Kita lanjut ke soal nomor 9. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Jawabnya, yang pertama, top-down strategi, yaitu dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Lalu bottom-up strategi, yaitu mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Lalu inside-out strategi, di mana kasus khusus dari bottom-up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Lalu mix strategi, yaitu kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi, bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Lalu yang kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya, yaitu satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema yang lainnya. Lalu menggabungkan view, skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Lalu yang keempat, restrukturisasi sebagai langkah akhir, skema global dianalisis dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Kita lanjut ke soal nomor 11. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Jawabnya, pemilihan DBMS berdasarkan faktor beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Kita lanjut soal yang terakhir, 12. Apa yang dimaksud dengan pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Jawabnya, yang pertama,
Pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model tersebut. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.